sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Kami berharap saudara-saudari sekalian ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-8. Berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan justru semakin jauh dengan kita? Misalnya semakin kita mendalami pemahaman kita tentang firman Tuhan, semakin kita mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan, semakin banyak ujian, tantangan, dan pencobaan yang datang menghampiri kita. Seakan-akan Allah hanya diam dan memperhatikan kita tanpa melakukan apapun. Hari ini Yakobus membicarakan mengenai kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya Yakobus meminta supaya pembaca suratnya mendekat kepada Allah. Apakah yang Yakobus maksud dengan mendekat kepada Allah? Pada umumnya istilah ini digunakan dalam konteks ibadah. Namun dalam Yakobus 4 ini, istilah ini digunakan dalam konteks pertobatan. Itulah sebabnya Yakobus mengaitkan ajakan mendekat kepada Allah dengan perintah supaya kita mentahirkan tangan kita dan mensucikan hati kita. Kita mungkin bertanya-tanya juga, bagaimana mungkin orang berdosa bisa mendekat kepada Allah, bisa mentahirkan tangannya, bisa mensucikan hatinya sendiri? Bukankah Alkitab juga mengajarkan bahwa dalam keberdosaannya manusia tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Ya, tentu saja Yakobus melihat hal yang sama, namun ia melihat dari sisi yang lebih berbeda. Anugerah Allah mutlak dibutuhkan supaya seseorang dapat diselamatkan. Namun anugerah Allah tidak hanya bekerja secara sepihak. Artinya anugerah Allah bekerja melalui kehendak manusia sehingga kita pada dasarnya secara aktif mengambil keputusan untuk bertobat dan menerima Kristus. Yakobus berbicara dari sisi tersebut. Ia melihat dalam anugerah Allah manusia perlu datang kepada Tuhan, menyesali dosa-dosanya, memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup hanya bagi Tuhan saja. Tidak ada kata mendua hati. Di apa yang Yakobus ajarkan kepada kita memperlihatkan bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan, sepenuhnya bekerja secara efektif dalam diri kita melalui pertobatan. Dan pertobatan melibatkan dua aspek, penyesalan akan dosa dan komitmen untuk mempercayakan diri kepada Tuhan dan tidak lagi hidup dalam dosa. Ada seorang ibu yang karena beban mental yang begitu berat, ia kemudian suka melakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Setiap kali ibu ini melakukan kekerasan, ia sangat menyesal, kadang ia menangis, meminta maaf. Namun esok harinya ketika ada kesalahan yang terjadi yang dilakukan anak-anaknya, ia kemudian melakukan hal yang sama. Nah, banyak orang juga seperti ibu ini ketika ia berdosa. Ketika orang Kristen berdosa, datang kepada Tuhan, meminta maaf, menyesal, kita mau berubah, tapi anehnya ya 5, 10, 1 hari kemudian kita kemudian lupa akan penyesalan kita. Hal ini menimbulkan pertanyaan, benarkah kita menyesali perbuatan dosa kita?
Dan benarkah kita sudah bertobat dari dosa itu? Jika kita membaca Mazmur 51 menceritakan mengenai penyesalan dan pertobatan Daud, kita melihat bahwa penyesalan dan pertobatan Daud sungguh mendalam dan sangat serius. Penyesalan, pertobatan Daud lebih daripada serius. Jadi penyesalan akan dosa dan pertobatan yang biasa kita lakukan jauh lebih baik, lebih dalam, lebih serius yang dilakukan oleh Daud di hadapan Allah. Dan Yakobus mengingatkan kita bahwa pertobatan yang sejati itu melibatkan komitmen dan perubahan. Tangan dan hati harus berubah baru dikatakan bertobat. Artinya baik perbuatan, pemikiran, hati memang harus berbalik arah baru kita bisa benar-benar bertobat. Marilah kita renungkan apa yang jadi pengakuan dan penyesalan dosa kita yang biasa kita lakukan. Dan pengakuan itu apakah sejati di hadapan Tuhan. Jadi percayalah bahwa ketika kita datang kepada Allah, mengakukan dosa, menyesal, berkomitmen, Ia juga akan datang dan mendekat kepada kita, boleh menyertai kita dan mengiringi langkah kita di setiap waktu-waktu kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.